Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada, Shalom. Tuhan memberkati Anda dengan rahmat kesehatan dan rahmat yang Anda butuhkan. Hari ini hari Rabu 11 Mei, Injil yang diperdengarkan kepada kita diambil dari Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Saya akan bacakan ayat 44 sampai ayat 45. Yesus berseru di hadapan orang-orang Farisi yang percaya kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia percaya bukan kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku." Nah, para saudara, kalau ini dipahami secara harfiah, ini sulit ya. Ini sulit untuk kita mengerti. Bagaimana mungkin mereka yang memandang Yesus juga memandang Bapa? Bagaimana mungkin melihat Yesus sama dengan melihat Bapa di surga? Jawabannya cukup sederhana. Kesatuan yang dimiliki Bapa dan Putra adalah kesatuan yang sempurna. Mereka tetap pribadi yang berbeda, tetapi mereka juga bersatu sebagai satu. Mereka dipersatukan dalam kasih yang sempurna dan dalam persekutuan kehendak yang sempurna. Karena alasan inilah mengenal Yesus itu sama artinya dengan mengenal Bapa. Namun kenyataannya ialah bahwa kehadiran Bapa ini tersembunyi atau terselubung, sama seperti keilahian Sang Putra juga terselubung bagi kita. Meskipun kita tidak memiliki pengalaman melihat Yesus berjalan di bumi seperti yang dirasakan oleh para murid yang pertama, kita menemukan kenyataan yang sama setiap kali kita datang saat kita menghadiri Ekaristi Kudus. Ketika kita memasuki gereja dan berlutut di depan tabernakel, penting untuk selalu menyadari fakta atau kenyataan bahwa kita berada dalam hadirat Allah yang penuh dari Allah Putra. Dan karena alasan itulah kita juga berada dalam hadirat Bapa yang penuh dan ilahi. Kehadiran mereka itu nyata dan mutlak. Hanya saja mereka tersembunyi dari panca indera kita. Namun satu hal yang menjadi kunci untuk kita renungkan di sini ialah kesatuan Bapa, kesatuan Anak, dan kesatuan Roh Kudus. Jadi kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Merenungkan kesatuan mereka dengan penuh doa atau dalam meditasi yang sangat mendalam, itu pasti akan membantu kita untuk memahami. Mengapa? Karena kita dipanggil untuk juga berbagi dalam kesatuan mereka, kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita juga dipanggil untuk berbagi dalam kesatuan kita satu sama lain dengan sesama kita. Persatuan itu sulit, dibutuhkan cinta yang luar biasa. Itu berarti sepenuhnya hadir untuk yang lain, berusaha untuk sepenuhnya memahami, menerima, dan mengenal mereka. Dan Trinitas adalah menjadi model yang sehat untuk kita, dan model yang satu-satunya yang pas, yang sempurna untuk kita. Baik itu orang tua dan anak-anak, pasangan, teman, atau orang lain, kita dipanggil untuk kesatuan yang mendalam dan abadi. Mari kita pikirkan tentang seseorang yang kita kenal baik. Mari kita hadirkan dia sejenak. Dan pikirkan tentang seseorang yang orang itu Anda kenal dengan baik dan Anda mencintainya. Sampai tingkat tertentu Anda mungkin merasa mengenal orang lain hanya dengan mengetahui orang yang mengenal mereka. Misalnya katakanlah Anda memiliki seorang teman dekat yang memiliki seorang anak, dan teman dekat Anda ini berbagi banyak hal tentang anak mereka kepada Anda. Apa yang Anda alami adalah kesatuan orang tua dan anak itu dalam hubungan Anda dengan teman Anda. Begitu pula saudara dengan hubungan kita dengan Tuhan. Saat kita datang untuk mengenal Allah Putra, secara otomatis kita mengenal Allah Bapa. Dan kabar baiknya adalah jika kita mengenal Tuhan dan kemudian membiarkan orang lain mengenal kita, pengaruhnya adalah kita akan membiarkan mereka mengenal Tuhan melalui kita. Ini adalah salah satu cara yang luar biasa untuk menginjili dan membawa Allah kepada mereka yang kita kenal dan kita kasihi. Mari kita merenungkan hari ini tentang hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan ini lalu bersinar dalam semua hubungan yang lain
dengan yang Anda miliki. Komitmen diri Anda untuk lebih penuh mengenal dan mencintai Tuhan itu akan mempengaruhi orang lain di sekitar Anda. Orang lain itu bahkan justru dapat memperoleh manfaat dari cinta Anda kepada Tuhan. Semoga kiranya Tuhan membantu kita untuk mengenal dan mencintainya. Dan dalam hubungan itu kita lalu mengenal dan mencintai Bapa dan Roh Kudus. Dan ketika kita bertumbuh dalam cinta untuk Tritunggal Maha Kudus, cinta akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, maka mereka akan membantu kita untuk membawa cinta itu dalam setiap hubungan yang kita miliki. Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.